Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Ahmad Zulfikar Official, dokter kita ya. Jadi hari ini tuh saya pengen ini Ustaz tanya hal-hal yang memang ini menjadi penderitaan sebagian umat gitu. Penderitaan. Ya, karena hak-haknya itu nggak terpenuhi Ustaz. Oh. Banyak banget. Jadi ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka itu tidak terpenuhi haknya, hak untuk hidup tenang, hak untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah menjadi miliknya dan seterusnya. Jadi tema kali ini adalah hak asasi manusia dalam Islam. Oh, Oke, itu. silakan Catatan. handset ya, silakan catatan dan fokus. Oke. Sebenarnya Islam itu justru memberikan hak secara dasar kepada manusia. Bahkan satu-satunya yang ditakuti oleh orang Quraisy dulu, ya kan? Saat Islam itu datang, dia menyamakan budak dengan orang yang merdeka. Gimana tuh? Artinya budak itu diberi hak yang sama dalam hal mendapatkan akses kehidupan, ya kan? Untuk kemudian disamakan di hadapan status sosialnya. Hanya saja begini, karena perbudakan tersebut, status seseorang itu ibarat barang yang bisa diperjualbelikan, maka perbudakan itu orang yang menjadi budak statusnya tetap seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Namun ibarat kata, kalau kita mempunyai hewan piaraan, kita nggak boleh semena-mena kepada hewan piaraan tersebut. Dari sinilah kemudian Islam menganjurkan agar banyak memerdekakan budak. Tapi dari sisi bahwa itu adalah harta yang diraih dengan susah payah, maka mencabutnya itu kemudian secara perlahan dan melalui mekanisme yang disebut dengan kafarot, gitu, atau mukatab, yang dimana seseorang budak itu bisa menyicil atau mencapai target tertentu, dia bisa merdeka. Intinya Islam telah membuat jalan pelepasan dari perbudakan. Gitu. Oke, itu Islam yang murni kayak gitu ya. Islam yang murni. Tapi kemudian dari sisi bahwa penanaman hak asasi manusia, Rasulullah sendiri telah mendeklarasikan hal tersebut pada khutbah Arafah saat haji, bahwa sudah tidak ada perbedaan antara seorang yang Arab dan non-Arab, kan gitu. Tidak ada perbedaan antara orang yang hitam dengan yang putih, kan gitu. Semua berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Semua sama rata. Semua gitu sama ya? rata, kan gitu. Nah, disitulah kemudian Islam secara secara proklamasi, secara umum mendeklarasikan tentang kesamaan hak antar sesama manusia. Dan perlu ditegaskan ya, kalau Islam sampai sekarang tidak menghapus perbudakan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. What happened? Karena boleh jadi sesuatu itu hukumnya ada, tapi objek hukumnya tidak ada. Hukumnya ada, objeknya nggak ada. Kalau ente misalnya, mohon maaf, nggak punya tangan untuk dibasuh saat wudhu, itu wudhunya tetap sah apa tidak? Sah. Ya, yang dibasuh apa tangannya? Padahal
Apakah ada? Yang nggak bisa ya nggak usah basuh tangan. Nggak perlu ya. Nggak perlu, ya kan? Tapi wudhunya tetap sah. Karena apa? Bukan kemudian tidak dilaksanakan, tapi objek hukumnya yang memang tidak ada. Jadi itulah yang kemudian tetap dipertahankan umat Islam. Nah, ini kadang begini, bagi sebagian umat Islam itu, kok Islam masih mempertahankan perbudakan? Ini kan jadi masalah ini dengan PBB. Oh, bukan begitu. Gimana? Ya, kita nggak usah kemudian mencarikan budak, karena begini, perbudakan itu ada karena peperangan. Dulu kalau yang kalah tentaranya itu dijadikan budak, Jadi pesuruh gitu ya. pesuruh gitu, ya kan. Terus kemudian demikian pula kita, kalau kita kalah, ya kan, tentara kita yang jadikan budak. Gitu. Nah, disitulah kemudian kita ini melakukan muamalah bil misli. Seandainya kemudian tentara kita di luar negeri ditahan dan dijadikan budak, bukankah kemudian kita juga harus melakukan hal yang sama? Biar nanti pertukaran sandra gitu loh. Jadi yang hal-hal semacam itu lebih kembali kepada bagaimana kita memperlakukan. Lah, kalau kita nggak memperlakukan perbudakan, sementara orang lain memperbudak, gimana coba? Iya, betul. Iya, maka tapi dengan adanya hukum perbudakan ini, bagaimana cara memperlakukan budak, bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu yang sifatnya memberikan sebuah gambaran bahwa barangkali budak itu nanti yang akan jadi pemimpin, ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Nah kan seharusnya kan kita ini terhadap hewan piaraan saja nggak boleh zalim ya. Apalagi kepada manusia yang statusnya meskipun mereka itu budak, barangkali kita yang memperbudak dia, pada suatu saat dia yang akan jadi raja, memperbudak kita kan. Betul. Jadi berbaiklah saat kepada sesama orang, meskipun itu seorang budak. Ustaz. Jadi kan kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, ya kan? Seperti anak kecil itu kan juga mereka perlu pendidikan, ya kan? Perlu pendidikan yang layak. Terus orang tua juga perlu ngopenin gitu. Kalau orang tuanya nggak ada, pemerintah juga harus ikut andil di situ. Nah, tapi pada praktiknya Ustaz ya, saya tuh sering melihat ya. Bahkan di daerah saya itu yang banyak anak-anak kecil yang mereka itu nggak terurus oleh orang tuanya, dan ketika orang tuanya itu nggak ngurus, maka pemerintah daerah setempat juga ikut nggak ngurus gitu loh Ustadz. Nah, maksudnya apakah itu dalam Islam melanggar hak asasi manusia? Sebenarnya mekanisme sosial yang dibangun oleh Islam itu kemudian memberikan kemudahan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Orang yang mati saja, ya kan, itu nguburnya dihukumi fardu kifayah, ya kan? Dihukumi fardu kifayah. Biar orang-orang tuh mau nguburin gitu. Gitu kan? Kalau kemudian tidak ada yang nguburin, dosa semuanya kan gitu. Jadi gini, nah pertanyaannya, kalau nggak ada duitnya dari mana? Nah, itulah masalahnya. Kalau ada negara misalnya, itu diambilkan dari dana sosial. Nah, dana sosialnya kemana gitu loh? Nah, maksudnya kemudian mestinya ada bagian dari negara yang memberikan hal tersebut untuk sebagai talangan kepada masyarakat bagi yang tidak mampu. Mestinya ya kan, mestinya tajhizun janazah. Persiapan jenazah mulai dari kafanin, sholatin, gitu ya, sampai kemudian nguburin, sampai amalnya itu kan diambilkan dari hartanya orang yang sudah meninggal. Tapi kalau orang yang sudah meninggal ini nggak punya duit, itu diambil dari mana? Ya kan? Lagi-lagi kan
kembalinya kepada siapa coba? Ya, masyarakat lagi, iya, kan iya. gitu. Kalau saudaranya masih hidup. Nah, itu untuk orang yang sudah mati saja. Lah untuk orang yang hidup bagaimana? Maka di dalam Islam itu ada yang disebut dengan sistem nafkah. Nafkah itu bukan hanya untuk anak istri. Yang benar itu nafkah itu untuk diri sendiri. Kemudian untuk orang lain, keluarga, untuk kemudian orang terdekat. Kalau menafkahi diri sendiri belum cukup, jangan kemudian menafkahi orang lain. Kalau maksudnya kamu sendiri belum bisa menafkahi dirimu secara total dan penuh, jangan nikah gitu loh maksudnya. Nikah itu justru itu kemudian yang kalau sudah ada kecukupan, udah punya nafkah dan itu agak lebih sedikit monggo lah kan gitu ya kan. Kalau masih belum mampu sedikit pun jangan hidup pas-pasan, itu malah jerumusin orang. Zolim gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah dirinya cukup kepada istri, kepada anak, lah kan gitu. Nah, sekarang anak yatim yang telah meninggal dan tidak punya bapak dan ibu, siapa yang ngurus? Harusnya pemerintah, masyarakatnya. Gitu. Orang sekarang ngomong kayak gitu. Sebenarnya tanpa pemerintah pun jangan berharap ke pemerintah. Ya, pemerintah opsi yang keberapa? Opsi keberapa kan gitu loh. Kadang ya juga ada masalah, kemudian juga nggak selesai-selesai. Bahwa kadang yang sistem-sistem pemerintah yang mau dibuat-buat itu kan Belgedes semua, mohon maaf kan gitu kan. Itu selesai di antara kita sendiri. Ya pada akhirnya ya kita coba ente pikirin anak yatim di daerah Anda kan gitu kan. Pingin makan, apakah nunggu makanan dari pemerintah datang ngasih? Kan nggak mungkin. Enggak, ya tetangganya yang ngasih. Ya tetangganya yang ngasih kan. Betul, gitu. Betul. Itu banyak kan selesai kayak gitu daripada program-program gitu. Dan gitu. Karena itu yang bisa diakses oleh masyarakat secara instan dan cepat. Ente nggak punya duit atau nggak punya untuk bayar sekolah. Pertanyaannya sekarang yang ngasih utangan itu tetangga apa koperasi yang didirikan oleh pemerintah? Tetangga kan. Orang yang paling bisa kita gapai ya. Nah, siapa lagi kan gitu loh. Ya. Dan itu nggak harus nunggu pemerintah kan gitu. Oke Ustaz, saya potong. Gini ya, maksud saya tuh di perkampungan itu ya atau di desa-desa itu kan banyak anak-anak kecil yang dia itu dieksploitasi sama orang tuanya untuk bekerja gitu. Dia masih SD, dia harus bekerja, ikut meladang ke sawah gitu. Dan di situ tetangganya itu nggak ikut bantu gitu, maksud ngebantu anak itu untuk sekolah gitu. Maksud saya kan ketika ada anak kecil yang haknya tidak terpenuhi, harusnya kan ya kita semua harus andil di situ, harus ngebantu. Nah mereka itu biasanya kenapa nggak ngebantu? Karena mereka takut dengan orang tuanya. Lah orang tuanya aja nggak mikirin, orang tuanya aja mikirin keuntungan sendiri gitu. Akhirnya kita itu nggak mau ngebantu. Nah, apakah kita dosa gitu? Nggak bisa kayak gitu itu. Gimana? Anak itu punya hak sesuai dengan umurnya. Iya. Gitu loh. Oke lah, anak itu perlu diajari. Tapi berikanlah waktu untuk dia untuk bermain. Oke. Oke, ngajarin. Tapi setelah itu bebaskan dia untuk main. Kalau diajak dan diambil tenaganya untuk 100% bantu orang tua, itu dolim itu. Zalim. Anak itu perlu belajar, dan belajar itu ya bermain. Itu aja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita ini memberikan pendidikan kepada anak dan bertanggung jawab terhadap pendidikan itu. Sebenarnya beban mendidik itu diberikan kepada orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, akhirnya ada sekolah. Nah di sini kan negara turut campur, intervensi melalui kebijakan pendidikan nasional, kan gitu kan. Entah itu beasiswa, entah itu dengan ngadain SD, kan gitu kan. Nah itu kan sudah benar menurut saya, kan gitu kan. Tapi orang tuanya sendiri harus tahu diri. Yang itu ya orang tuanya. Jadi waktunya anak sekolah jangan diganggu. Jangan suruh kemudian kerja.
Dulu saya itu sama bapak saya diajarin bertani. Waktu kecil? Waktu SMP. Oh iya. Jadi bapak saya itu mamitin ke guru pesantrennya. Oh, izin gitu ya? Izin. Bikin surat, anak saya mau bantu dulu. Oh bukan, karena sekolah saya siang. Oh iya. Saya pagi-pagi sudah ladang. Disusul bapak saya jam 6 habis ngaji. Dan anak saya suruh bantu gitu. untuk ngangkat pupuk. Jadi ngangkat pupuk itu karena kerjaannya sama orang tua itu nyantai kan gitu. Jadi pupuk itu kemudian diwadain sak, kemudian diangkat ke truk, kemudian diletakkan, kemudian disebarkan di sawah. Oke. Nah, yang kayak gitu itu mulai dari jam 6 sampai jam 10. Terus setelah itu saya diberi kebebasan karena jam 1 saya masuk sekolah sore. Oke, Ustaz. Nah, yang kayak gitu itu saya masih diberi kesempatan, bahkan setelah selesai kerja, saya dianterin sama bapak saya, dikasih upah lebih. Jadi sangunya sekolah dikasih, kemudian uang jajannya ditambahin 2 kali lipat. Lah seneng saya besok ngikut lagi. Lah hal semacam itu kan didik anak untuk berprofesi kan. Iya, itu bagus. Tapi biar anaknya kuat mentalnya. Jadi kalau bayar sekolah apapun itu ya sudahlah kan gitu. Itu harus jadi tanggung jawab orang tua. Ya, itu orang tua yang bagus kayak gitu ya. Iya. Tapi gini Ustaz, yang terjadi ya di masyarakat ini itu banyak sekali orang tua yang menjadikan anaknya itu menjadi atau terjebak ke dalam generasi sandwich. Jadi iya, generasi sandwich itu yang dia itu sudah menikah atau dia itu sudah pokoknya udah dewasa, udah tua, tapi dia masih punya tanggung jawab untuk membiayai orang tua keluarganya. Dan itu tidak terkait gender ya, entah itu cewek ataupun cowok, dia tetap wajib itu. Misalnya seorang istri yang sudah memiliki suami, nah seorang istri itu masih tetap punya kewajiban untuk membiayai adik-adiknya, orang tuanya. Nah, apakah itu juga bentuk eksploitasi atau si orang tuanya itu melanggar hak asasi manusia? Tergantung dari mana seseorang melihat sudut pandangnya. Oke. Orang itu kadang ingin enaknya sendiri. Jadi merasa dirinya itu terhimpit kayak sandwich gitu kan, di antara tekanan-tekanan keluarga dan tekanan sama-sama keluarga sih, tapi keluarga dari keluarganya sendiri dan keluarga orang tuanya atau adik-adiknya. Nah itu kan sandwich namanya. Iya, roti sandwich itu ya. Ya roti sandwich ditekan gini kan, gitu. Ya tergantung saja lah. Tergantung orang itu kemudian melihat kan gitu, dia itu apakah ingin mementingkan diri sendiri ataukah ingin bahagia bersama-sama. Oh iya. Nah, jadi gini maksudnya, sampean termasuk sandwich juga saya kira. Iya. Ya kan? Di satu sisi harus ngasih duit orang tua, di satu sisi harus memperjuangkan kehidupan Anda. Iya, betul apa tidak? Betul. Nah, dari sisi itu, mana yang kemudian menjadi kebahagiaan Anda? Karena kebahagiaan itu bukan semata-mata soal duit. Ya, kadang kita ngasih ke orang tua, katanya bangga gitu. Bangga. Alhamdulillah saya masih bisa ngasih gitu. Nah, alhamdulillah bisa ngasih. Itu tergantung sudut pandang seseorang ya? Gitu saja, kan gitu kan. Kadang ya bukan begitu, kadang sama adik ipar atau orang lain yang kita berupaya baik, tapi kenyataannya dibalas ketidakbaikan gitu ya. Nah, kadang yang kayak gitu yang membuat kita kecewa, nyesek kan gitu kan. Iya, betul. Lah pertanyaannya, apakah berbuat baik itu harus pamrih dan sebagainya? No kan? Iya. Nanti biar tahu sendirilah dia. Iya, semua akan terbukti gitu ya. Terbukti. Bahwa siapa yang tulus, siapa yang enggak, sejarah akan membuktikan. Gitu kan. Ya sudah. Kalau kita ngerasa beban itu sebagai bahwa hal tersebut harus menjadi apa? Menjadi beban kita, kenapa nggak dilepas saja? Oke. Bukankah kemudian mereka itu dulu cukup sebelum kita ada? Iya.
ya kan? Oh iya betul. Iya sebenarnya kan itu gara-gara kita ada kemudian orang itu ketergantungan sama Dengan kita. ya? Iya. Padahal ketika kita nggak ada juga mereka tetap ya kayak sama aja kayak gitu ya kan? Iya. Maka alangkah baiknya kalau kita itu masing-masing berusaha. I see. Gitu loh. Kalau butuh bantuan sesekali saja, jangan kemudian menghimpit kayak sandwich ditekan terus-menerus gitu. Bahkan bukan betul nggak? Iya, bukan generasi sandwich. Iya kan? Generasi sandwich ke lindes ban. Oke, ya itu kan menarik ya kan untuk anak-anak yang mengalami problematika sekarang kan gitu kan. Gini Ustaz, ini yang terjadi belakangan ini ya Ustaz. Bahkan mungkin masih terjadi tapi kita nggak tahu. Jadi ini sih minoritas ya. Jadi mereka-mereka yang agamanya bukan Islam di negara kita nih. Nah kayak kemarin itu pengen diriin gereja, tapi apa Ustadz? Mereka malah dikecam gitu, dipersekusi ya kan. Nah sampai akhirnya dia tuh mencari keadilan tapi dia tidak mendapatkan keadilan sampai viral gitu. Nah itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia ya Ustadz ya? Ya, beragama, beribadah itu sebenarnya menjadi hak asasi manusia. Namun sebebas apapun kita ini mempunyai hak dibatasi dengan hak orang lain, gitu loh. Nggak bisa kita ini bebas sebebas-bebasnya. Tapi pasti di situ ada hak orang lain yang membatasi kita, gitu loh. Jadi saling membatasi gitu. Dalam Islam sendiri bagaimana coba? Gimana tuh? Ya, Islam itu agama yang toleran, tidak memaksakan keyakinan. Dulu itu zamannya Nabi saat rombongan Kristen Najran ingin melakukan sholat, itu justru dipersilahkan sholat di Masjid Nabawi. Sholat orang Kristen gitu ya? Sholatnya orang Kristen, gitu ya? Beribadah. Ya sudah, nggak apa-apa, sholat aja di sini. Toh apa masalahnya kan gitu. Tapi begini kan gitu, ada unsur kan gitu loh, yang kemudian menimbulkan konflik gitu loh. Bahwa ketika berada di tengah pemukiman Muslim, di situ ada gereja, pasti gereja itu tidaklah kosong. Di dalamnya ada apa coba kira-kira? Kayak bangku-bangku. Bukan gerakan misionaris. Gitu loh. Dan ini rentan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran orang-orang. Ya, akhirnya gereja dilarang ya. Bingung juga ya kita. Aduh. Tapi sebenarnya bukan kemudian, sebenarnya kita juga bisa rukun. Kalau memang soal agama dengan pendidikan agama yang tinggi, yang ketat dan kuat. Jadi agamamu, agamaku, agamaku. Bisa seperti itu. Iya, bisa harusnya. Bisa kan gitu. Tapi kalau menggunakan cara-cara yang tidak benar, itu loh kadang kan gitu loh, yang membuat kita ini perlu membentengi umat dari gerakan-gerakan misionaris. Sehingga begini, di dalam setiap daerah itu ada forum kerukunan umat beragama atau yang disebut dengan FKUB. Forum kerukunan umat beragama gitu. Jadi hal yang semacam itu perlu dimusyawarahkan dulu bagaimana baiknya, nggak kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk bikin gereja. Pasti kalau masjid misalnya itu ngadain buka bersama, santunan sosial, bahkan yang Nasrani sekalipun itu dikasih binatang kurban. Ya kan orang Nasrani kan, waduh umatku sedang disesatkan oleh umat Islam, kan begitu. Iya kan? Tapi kan gitu, kalau memang gereja itu sudah ada sejak awal,
ya kita harus melestarikan, nggak boleh dirobohkan. Oke. Ya. Kalau ada yang baru, maka buatlah lokalisir bahwa di situ kemudian gerakannya ada di situ saja. Misalnya ada perumahan baru, yang di situ belum ada gereja, dirikanlah di situ. Iya, terus diperuntukkan untuk orang-orang Nasrani kan gitu. Kalau di situ juga ada fasilitas keagamaan, berdiri masjid, ya sudah berdiri masjid di situ. Oke, Ustaz. Jadi sebenarnya kan bagus itu diatur untuk pemukiman baru, misalnya di daerah Lebak. Ada pengembang besar di Citramaja kan gitu kan. Saya punya unit di situ dan ada masjid di situ. Ada gereja di situ. Semua fasilitas, baik fasilitas umum, fasos, fasum itu ada. Hanya saja kalau kemudian ingin mendirikan tempat ibadah di suatu daerah gitu, daerah yang mayoritas Muslim, penduduknya juga kebanyakan Muslim. Untuk apa gereja gitu ya? Mau itu upaya untuk menyebar konflik. Oke. Jadi ini mohon maaf untuk yang agamanya Kristen ya. Jadi ketika terjadi ada kayak penolakan pembuat gereja gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi memang ada. Iya, kalau yang kiai-kiainya bisa paham, bisa toleran. Iya, tapi masyarakat umum. Tapi masyarakat senggol dikit saja bacok. Iya. Senggol bacok kan gitu kan. Iya. Maka sebaiknya daripada nanti menimbulkan madharat yang lebih besar, kemudian ya sudah kan gitu. Iya. Sebagaimana kamu mendirikan masjid di perkampungan mayoritas. Iya, makanya juga teman-teman juga tahu ya, kita sebagai umat Muslim juga mungkin ya ketika ingin mendirikan masjid yang mayoritasnya non-Islam gitu ya, susah juga, nggak bisa bahkan. Nggak bisa. Atau mungkin dibom gitu. Jangan gitulah. Nanti, bisa jadi. Jadi kita hormati saja kehidupan harmoni di antara umat beragama kan gitu loh. Bukan kerukunan tapi toleransi antar umat beragama. Gitu loh. Ya, kalau di situ sudah ada perkampungan padat yang mayoritas Muslim, jangan dirikan di situ. Kalau ada perumahan baru, izin untuk mendirikan gereja, nggak masalah. Karena itu bagian dari fasos, karena tidak semuanya itu beragama Islam. Ya, saya pribadi itu nggak masalah ya untuk membangun gereja ya. Kadang-kadang di mana bumi kita dipijat, disitulah kita junjung. Nah itu, ya kan? Saya kira itu lebih arif tuh. Enakan kayak gitu ya. Iya, ini sudah ada pertanyaan lagi nih. Ya, ini stop pertanyaannya berapa lagi Ustaz? Bebas. Ya, sampai karena 2 jam di video sudah cukup lah. Satu kali lagi ya. Oke. Gini Ustaz, ini yang terjadi nih, yang terjadi para pekerja. Hak asasi manusia itu apa sih? Hak manusia kan, hak manusia hak dasar manusia, ya, asas itu dasar. Iya, hak dasar manusia yang harus terpenuhi gitu. Jika haknya itu tidak terpenuhi, artinya haknya itu dilanggar gitu kan, melanggar hak asasi manusia. Oke ya. Nah, gini Ustaz, bagi para pekerja yang seharusnya dia gajinya misalnya di daerah Jakarta UMR-nya itu 5 juta atau 6 juta ya kan? Dan dia bekerja ya sesuai dengan prosedur dan seterusnya, tapi gajinya 1 juta gitu. Nah, apakah si perusahaan itu melanggar hak asasi manusia? Ya, dari sisi bahwa kerja itu adalah akad kontrak. Nah, kontrak itu bisa sepakat antara orang per orang, atau orang dengan institusi, atau institusi dengan institusi. Nah, asas utamanya adalah bahwa yang menjadi hukum adalah kontrak itu sendiri. Oh, berarti tidak termasuk hak asasi, melanggar hak asasi berarti ya? Terus kemudian ketika ada pihak yang dilemahkan di dalam sebuah kontrak atau perlu perlindungan dari sisi hukum, maka diperlukan intervensi kekuasaan atau politik atau pemerintah
untuk mengatur biar semuanya berjalan dengan baik. Oke. Intinya seperti itu. Ini jawaban yang paling bijak sih. Karena ketika antar kontrak ini ada yang dirugikan, kepada siapa kita minta perlindungan kalau bukan kepada pemerintah atau aparat. Betul, betul. Nah, selama kita oke-oke saja dengan ada yang seperti itu, ya kan? Misalnya gaji umumnya 5 juta, kemudian kita digaji 2,5 juta, dan itu berdasarkan kontrak kita, dan kita mau, maka kita jalan saja. Oke, oke. Tapi kalau kemudian setelah memperhatikan, maka kemudian pasnya untuk hidup di Jakarta itu adalah 5 juta, maka seharusnya gaji 5 juta dong. Gaji 5 juta. Bukan 500.000. Bukan 400.000 gitu loh. Dan kontrakan juga sekarang di Jakarta 1.200.000. Nah, dalam konteks seperti itu, karena pemerintah sudah menetapkan UMR, maka mau nggak mau pengusaha juga harus ikut. Iya, mulai gitu ya. Tapi kan nggak semuanya bisa kayak gitu. Para pengusaha sendiri nggak semuanya bisa kayak gitu. Betul, betul. Ya kita kadang harus memahami itu. Memahami itu. Untung-untung kita masih bisa bekerja, sementara orang lain sudah pada dipecatin. Loh, kalau melihat kayak gitu, apakah kita kemudian memaksakan 5 juta kepada perusahaan? Itu namanya nggak tahu diri gitu ya. Agak susah juga ya kita ini ya, kan gitu kan? Ya, untungnya kita orang yang berilmu gitu ya. Nah iya, maksudnya di sisi lain nggak sesuai dengan aturan hukum, ya kan? Di satu sisi kita harus bijak ngelihat bahwa kemudian perusahaan ini nggak mampu. Bisa kalau gaji kita itu sebagian karyawan akan betul. Akan keluar. Cut-cutin ya. Iya. Oke teman-teman, kita gajinya mulai hari ini 5 juta semua ya. Karena mengikuti UMR. Orang aja, yang lainnya saya pecatin. Juga ya kan? Terus akhirnya karyawannya ngomong kayak gini, nggak usah lah Pak, kami nggak usah digaji sesuai UMR. 500.000 juga nggak apa-apa, separuhnya 2,5 juta aja, asal dapur tetap ngepul. Iya. Kan ada yang sisanya kemudian sendiri gitu ya. Iya, kan ada bergaining seperti itu. Right. Yang kadang pemerintah turut campurnya itu kan kadang nggak sesuai. Ya kan? Dengan kenyataan yang ada. Betul. Iya kan? Lah hari gini misalnya ngentapin gaji UMR 5 juta, sementara yang lain pada di PHK. Apa nggak enak 2,5 juta tapi kemudian tetap terus bekerja? Ya, betul. Itu pilihan yang di saat kayak gini nih. Iya. Yang kan, yang lesu kayak gini nih, yang banyak PHK kayak gini nih. Ente milih tetap kerja apa milih tetap milih dipecat atau dilorotin di PHK? Karena lihat tuh media itu banyak yang kemudian banyak perusahaan besar juga pada collab ya gitu. Pada tutup. Nah, kayak gitu. Jadi kadang kita ini ada yang lebih tinggi daripada sekedar keadilan. Apa? Kasih sayang. Quotable banget ini. Ya, ada yang lebih tinggi daripada sekedar kasih sayang. Keadilan. Dari keadilan, kasih sayang. Kalau kita rela, kemudian kita ya udahlah kita berbagi sedikit demi sedikit. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Jadi kadang adil itu kalah dengan kasih sayang. Oke, statement. Saya kira itu ya. Tadi statementnya udah. Bagus itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Kalau mau kirim pertanyaan juga silakan di kolom komentar, nanti kami jawab. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.